Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin kita sampai tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu apa? I'rab itu artinya perubahan. Apanya yang berubah? Harokat akhir kalimat. Makanya dinamakan dengan i'rab. Kalau ada kalimat yang akhirnya harokat akhirnya bisa berubah, yang bisa menjadi dhamma, bisa menjadi fathah, bisa menjadi kasroh, maka kalimat itu dinamakan dengan kalimat itu dihukumi dengan kalimat i'rab. Nah, ada kalimat yang dia tidak bisa berubah akhirnya bagaimanapun keadaannya, apapun amil yang masuk atau penyakit yang masuk dengannya, tetap aja seperti itu. Itu namanya bina. Sekarang kita menjelaskan tentang bina. Halaman 21, wa yuqabilul i'raba. Paling bawah, 21 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Wa yuqabilu dan kebalikannya. Al-i'raba i'rab. Al-bina'u adalah bina. Ada namanya i'rab, ada namanya bina. Kita nggak akan bisa memahami i'rab kalau nggak paham bina. Begitu sebaliknya. Kita nggak bisa paham bina kalau nggak paham i'rab. Kita nggak akan bisa merasakan yang namanya sakit kalau nggak pernah sehat. Nggak bisa merasakan manis kalau kita nggak bisa merasakan pahit kalau belum pernah merasakan manis. Sama dengan i'rab dan bina. Wa yattadihu kullu wahidin. Wa yattadihu dan akan menjelaskan. Wa yattadihu dan akan menjelaskan kullu wahidin minhuma. Setiap dari salah satu keduanya. Tamamal ittidahi, kesempurnaan penjelasan. Tamamal ittidahi, kesempurnaan penjelasan. Tamamal ittidahi, kesempurnaan penjelasan. Bisababi bayanil akhari, dengan sebab penjelasan yang akhir. Kalau akhiri akhir, kalau akhiro lain. Kalau akhiro itu yang lain, kalau al-akhiri yang akhir. Jadi bina ini menjelaskan salah satu kesempurnaan akhir dari sebuah kalimat. Waqad taraka al-muallifu, waqad taraka muallif telah meninggalkan, sungguh muallif telah meninggalkan. Waqad taraka al-muallifu, muallif sungguh telah meninggalkan bayanal bina'i, penjelasan bina. Bayanal bina'i, penjelasan bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka. Wa nahnu dan kita nubayyinuhu akan menjelaskan laka kepadamu. Wa nahnu dan kita nubayyinuhu akan menjelaskan laka kepadamu ala tariqati, atas jalan, allati yang bayyana menjelaskan, allati yang bayyana menjelaskan bihal i'rabi, dengan jalan i'rab.
Jadi musannif telah meninggalkan sebuah penjelasan untuk kita mengenai tentang babul bina. Lil bina'i, untuk bina, makna yani mempunyai dua makna. Sama dengan i'rab. I'rab itu ada dua makna. I'rab secara lughawi maknanya apa? Kemarin. I'rab secara lughawi bermakna izhar wal ibaha, kan? Menampakkan dan menjelaskan. Begitu juga dengan bina, ada dua makna. Ahaduhuma, salah satunya lughawiyun secara lughawi, wal akharat, dan yang lain istilahiyun secara istilahi. Bina secara lughawi apa? Fa amma ma'nahu fil lughati fahuwa. Adapun makna bina secara lughawi adalah ibaratun ungkapan, wad'i tentang meletakkan syai'in sesuatu, wad'i syai'in tentang meletakkan sesuatu, ala syai'in atas sesuatu, ala jihati yuradu atas arah yang dimaksud, biha dengannya, as-subutu. Apa makna subut? Tenang. Wal luzumu, dan tetap. Jadi bina secara bahasa adalah ungkapan tentang meletakkan sesuatu atas sesuatu dengan maksud yaitu tetap, tenang. Maksudnya apa tetap dan tenang? Maksudnya harokatnya itu tidak berubah. Jadi bina itu tetap atau tenang. Beda dengan i'rab. I'rab itu main apa? Berubah. I'rab itu artinya berubah. Kalau bina tetap. Jadi ada suatu kalimat yang mana dia itu dimanapun tempatnya, mau di depan, mau di tengah, atau mau di akhir, ya harokat akhirnya itu tetap, nggak akan berubah, nggak terpengaruh dia dengan namanya amil. Wa amma ma'nahu, adapun makna bina fi istilahi, secara istilahi, fahuwa adalah, adapun makna bina, wa amma ma'nahu, adapun makna bina fi istilahi, secara istilahi, fahuwa adalah luzumun, tetapnya, akhiril kalimati, akhir kalimat, halatan wahidatan, dalam satu keadaan, halatan wahidatan, dalam satu keadaan, li ghairi amilin, yang tidak disebabkan amil, li ghairi amilin, yang tidak disebabkan amil, wala tilali, dan juga tidak disebabkan oleh huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Apa itu ilat kemarin? Penyakit. Dan tidak disebabkan amil, dan tidak pula disebabkan oleh huruf ilat. Jadi secara istilahi bina itu artinya tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan yang tidak disebabkan oleh amil dan juga tidak disebabkan oleh ilat. Beda dengan i'rab. I'rab itu dia akan berubah harokat huruf akhirnya ketika kapan? Ketika adanya berbedanya amil
yang masuk. Kalau i'rab itu adalah kalimat yang bisa berubah-berubah sebab apa? Sebab berbedanya amil yang masuk. Kamu lihat itu definisi i'rab secara istilahi. Likhtilafil awamili, karena berbedanya amil ad-dakhilati yang masuk. Makanya dia bisa berubah. Kalau bina enggak, dia akan tetap akhir kalimat itu. Bukan maksudnya akhir kalimatnya dimaksud apanya? Harokat ya. Bukan hurufnya, tapi harokat. Wadhalika kaluzumi, sebagaimana tetapnya kam. Kam itu suatu kalimat. Kam. Kam ini dia suatu kalimat yang mana akhirnya itu tetap disukun. Bagaimanapun keadaan dia, maka dia nggak akan bisa berubah. Nggak ada itu di dalam kitab itu kamu, kami, kam, maupun di tengah, maupun di awal, maupun di akhir dia posisinya. Ya tetap aja kam umruk. Ada nggak kami umruk, kamu umruk? Nggak ada. Kam itu termasuk bina, termasuk huruf bina. Dia nggak akan bisa berubah akhirnya, tetap begitu terus menerusnya. Kam umruk. Sebagaimana dengan lafadz kam dan waman. Di sini kam dan man itu huruf harokat akhirnya tetap dengan tanda apa? As-sukunu, yaitu sukun. Kam, man tetap dengan harokat sukun. Kaluzumi, sebagaimana tetapnya aina, haulai, enggak ada haula'a, enggak ada haula'u, tetap haulai. Apa artinya haulai? Mereka. Haulai. Wahidai wa amsi. Nah, 3 lafaz haulai, hidai, amsi itu tetapnya dengan harokat apa? Al-kasra, tetap dengan harokat. Itu 3, haidai, amsi, amsa, amsu, ada enggak? Enggak ada. Amsi, bil ams. Ba, kalau ada kalimat, saya tanya, kalau ada kalimat kemasukan huruf ba, contohnya lafaz Allah, Allahu, kemasukan ba, billah, billahi. Tapi kalau amsi, kemasukan ba menjadi bil amsi, enggak bisa enggak, tetap dia ala amsi, enggak bisa berubah. Kalau lihat lafaz Allah, dia bisa berubah rokatnya. Yang awalnya Allahu, kemasukan amil atau huruf billahi, tallahi, atau Allah, Allahu. Beda dengan amsi, haulai. Itulah namanya huruf bina, tetap terus menerus bagaimanapun dia keadaannya. Tetapnya dengan apa? Al-kas, asrah, harokat kasrot. Kaluzumi, sebagaimana tetapnya lafaz munzu wa haitsu, munzu zaman, munzu mata, haitsu, haitsuma. Tetapnya dengan lafaz ad-dhamma. Wa kaluzumi, dan sebagaimana tetapnya lafaz aina wa kaifa. Aina anta, aina kunta, ainu. Ada ainu? Ada lafaz ainu? Kalau dengar ainu, enggak ada. Kaifi enggak bisa, ya tetap. Makanya dinamakan dengan huruf bina. Tetapnya dengan al-fathah. Jadi ada memang lafaz-lafaz huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang lugawi, kalimat Arab itu memang dia nggak berubah harokatnya. Ya contohnya seperti apa ya, ini ada seperti itu. Kalau yang kemarin ada namanya isim mu'rab, ada namanya isim mabni.
Contoh isim mabni yang tetap nggak akan berubah-berubah ada berapa? Ada kemarin ada isim domir, isim isyarah, isim mausul. Contohnya apa? Isim domir. Isim domir huwa, hadza. Itu nggak akan berubah. Hadza huwa itu dimanapun dia, mau di depan, mau di tengah. Itu hadza aja, hadza. Huwa, hiya. Itu sudah begitu kaidahnya, nggak bisa berubah. Nggak akan bisa berubah oleh amil apapun yang masuk kepadanya. Makanya jangan terkecoh. Oh, ini kemasukan huruf jar Ustaz. Berarti min hadzi dong. Ya enggak. Karena ini isim mabni. Mabni itu artinya apa? Tetap. Wa min hadza idahi. Dan dari penjelasan ini, wa min hadzal idahi, dan dari penjelasan ini, ta'lamu annal alqabal bina'i arba'ah. Kamu akan mengetahui bahwasanya lakop bina. Apa itu lakop? Lakop itu apa? Kayak sahabat itu punya lakop. Ada namanya lakop, ada namanya kunya. Sahabat Sayyidina Umar. Lakopnya Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar itu pernah dengar namanya Abu Hafs, Abu Hafsin. Itu lakopnya siapa itu? Sayyidina Umar. Kenapa dinamakan Abu Hafs Sayyidina Umar itu? Karena bapaknya Hafsah. Nah, ada lagi kunyahnya Sayyidina Umar, Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu bukan nama asli. Abu Bakar. Kenapa dinamakan Sayyidina Abu Bakar? Bikrun itu artinya apa? Bikrun perawan. Berarti punya anak Siapa anaknya Sayyidina Abu Bakar? Siti Aisyah. Makanya dinamakan Abu Bakar. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa dinamakan bapak kucing? Karena suka dengan kucing. Kalau ada yang suka dengan ular atau suka dengan ayam, kunyah. Makanya pernah dengan namanya Abu Naum. Karena suka tidur. Abu Nawas. Abu Nawas itu dia orangnya suka ngelucu. Ada yang bilang Abu Nawas itu suka nipu. Maksudnya nipunya itu bukan nipu untuk apa namanya. Dia nipu itu karena ada sesuatu, ya karena cerdik dia. Abu Nuaiman. Makanya ada kayak ulama-ulama itu pakai kunyah itu nama kampungnya, kayak Imam Al-Bukhari. Abu Isa namanya itu, Imam Al-Bukhari. Kok namanya Imam Bukhari? Karena dia dari asal kota Bukhara. Di mana Al-Bukhari sekarang itu? Afghanistan. Atau Imam Nawawi berasal dari kota mana? Nawa namanya. Kamu nanti Syekh Yusuf Al-Makassari. Bisa nanti kalau kau jadi ulama besar, Syekh Farid Al-Falafoy, Al-Lafiyu, Al-Jawi, banyak begitu. Lakop, bina, maksudnya tanda pengenal itu. Ada 4. Jadi tandanya bina ini akan dijelaskan untuk kita ketahui bahwasanya bina itu ada 4 lakopnya. Pertama sukun contohnya kam, man, atau min, au, am. Pokoknya yang seperti itu apa namanya bina yang nggak berubah. Dan untuk yang kasroh contohnya seperti apa tadi itu? Yang kasroh haulai, hidai, hadai, amsi, hadhihi. Apalagi untuk doma seperti mungzu, haitsu. Apalagi itu contoh-contoh yang lain. Untuk fathah kaifa, aina.
Wa ba'da bayani kulli hadhil asya. Wa ba'da bayani, dan setelah penjelasan begini. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya, dan setelah penjelasan ini setiap sesuatu. Wa ba'da bayan, dan setiap penjelasan kulli hadhil asya, setiap penjelasan ini gitu. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya, jadi disambung. Dan setiap penjelasan ini memiliki sesuatu al-asya la tas'ur. Apa tas'ur? Tidak sulit. Alaika, bagimu, ma'rifatu, mengetahui al-mu'rabi wal mabni, itu mu'rab dan bina. Jadi setelah penjelasan ini, setiap penjelasan ini kita tidak akan sulit untuk mengetahui mana yang namanya mu'rab, mana yang namanya mabni. Setelah penjelasan yang tadi itu. Fa innal mu'raba, maka sesungguhnya mu'rab, apa itu mu'rab? Ma taghayyara halu, ma taghayyara, kalimat taghayyara yang berubah, halu akhiri, keadaan akhirnya, lafzon, baik secara lafaz. Apa secara lafaz? Maksudnya kelihatan oleh mata kemarin kan? Au takdiron, apa secara takdiron? Dikira-kirakan, maksudnya enggak nampak itu lafadznya, tapi bisa diketahui. Sebab apa nanti bisa diketahui? Sebab itu kemarin hak amil yang ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu Musa, Musa semua. Ja'a Musa berarti harokat, tanda i'rab lafaz Musa itu apa sih itu? Dhamma, itu namanya takdir, tidak nampak tapi bisa dikira-kirakan. Sebab apa? Sebab amil tadi ja'a masuk itu. Bisa babi taghyiru awamili, dengan sebab perubahan amil wal mabni, dan adapun mabni, apa itu mabni? Ma lazima, kalimat yang tetap. Ma lazima, kalimat, ma itu kalimat, lazima yang tetap, akhiruhu, akhirnya, halatan wahidatan, dalam satu keadaan, lighairi amilin, yang tidak disebabkan oleh amil, wala i'tilalin, dan tidak disebabkan juga oleh huruf ilat. Selesai pembahasan bina. Ini cuman soal mal i'rab, ma huwal bina, ma huwal mu'rab, ma huwal mabni, ma huwal ma'na. Sekarang bab tentang macam-macam i'rab. Bab tentang macam-macam anwa'ul i'rabi. Apa artinya anwa'ul itu? Nau'an, anwa'un. Anwa'un. Anwa'ul i'rabi. Apa artinya anwa'un itu? Jenis-jenis, macam-macam anwa'ul i'rabi, macam-macam i'rab. Jadi i'rab itu ada beberapa macam. Qala, telah berkata musannif, wa aqsamuhu arba'atu. Adapun pembagian i'rab arba'ah ada 4. Adapun pembagian i'rab arba'ah ada 4. Jadi i'rab ada 4. Yang pertama ada namanya i'rab raf'un, rafa, wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafat, jar, wa jazmun, dan jazm. Ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Nah, ini yang penting harus diketahui, diingat. Jadi i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Harus diingat itu, rafa, nasab, jar,
Karena ini nanti yang mempengaruhi kalimat. Khafat itu ya jar. Ini 4 itu. Karena di dalam baca kitab ini kalimat apa? Ini isim fi'il huruf. I'rabnya apa? Nanti tanya gitu. I'rab rafa atau nasab. Nah, rafa, nasab, jar, jazam. Falil asma'i, maka untuk setiap isim, falil asma'i, maka untuk setiap kalimat isim, min dzalika raf'u, dari min dzalika itu kembali ke yang tadi 4 itu. Rafa, nasab, jar, jazam. Maksudnya untuk kalimat isim ada berapa i'rab yang masuk untuk kalimat isim? Yang pertama raf'u, wan nasbu, wal khafdu. Khusus kalimat isim hanya ada 3 i'rab yang bisa masuk untuk isim. I'rab untuk isim rafa, nasab, jar. Nah, ini untuk khusus untuk isim. Dan khusus dan untuk i'rab untuk belum ya. Wala jazma, dan tidak ada bagi i'rab jazam. Wala jazma, dan tidak ada bagi i'rab jazam fiha, untuk i'rab untuk kalimat fi isim. Jadi i'rab jazam itu tidak ada untuk kalimat isim. Farid. Farid. Jadi i'rab jazam nggak ada untuk kalimat isim. Jadi nggak ada kalimat isim i'rabnya jazam. Nggak ada kalimat isim i'rabnya jazam. Walil af'ali, dan untuk kalimat fi'il min dzalika, dari yang 4 tadi, ar-raf'u wan nasbu wal jazma. Untuk fi'il rafa, nasab, jazam. Ini fi'il, khusus fi'il, i'rab khusus fi'il. Bedanya ini. Berarti yang enggak ada adalah i'rab yang tidak ada di dalam kalimat fi'il. I'rab apa? Di sini. Jar. Jar itu enggak ada kalimat fi'il i'rabnya jar. Enggak ada kalimat isim i'rabnya jazam. Berarti rafa, nasab bisa masuk untuk isim, bisa untuk fi'il. Wala khafda, dan tidak ada bagi i'rab khafat atau jar fiha, pada kalimat fi'il. Jadi dibuat tabel. I'rab. Untuk fi'il.
Rofa dan nasab. Share. Khusus. Tulis itu ditulis. Udah. Nah, tadi irob ada berapa? Sekarang saya mau tanya, ada berapa irob kalimat Fari? Ada berapa irob kalimat isim? Apa itu 3? Ada berapa irob kalimat fi'il Usman? Irobnya kalimat fi'il ada berapa? Kalimat fi'il ada berapa irobnya? Apa itu 3? Nah, kalau irob yang khusus untuk kalimat fi'il namanya irob khusus untuk kalimat fi'il. Jazm, berarti dia tidak ada di kalimat isim. Irob jazm itu nggak ada kamu temukan kalimat isim irobnya jazm. Kayak contoh lafaz Zaidun itu kan, kayak Zaidun ini kan bisa irobnya 3 ini, bisa 3, bisa rofa, nasab,
dan Zaidun ini kalimat apa? Isim. Isim. Kenapa isim? Nama orang. Itu yang pertama. Kemudian ada tandanya lagi. Apa? Nah, berarti isim. Isim berarti ada tiga i'rab dalam kalimat Zaid ini, bisa menjadi 3 i'rabnya. Tergantung amil yang masuk kan. Nah, jadi Zaid ini i'rabnya bisa menjadi rafa, bisa menjadi nasab, bisa menjadi nggak bisa menjadi jazam. Sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Sama dengan lafaz yadribu. Yadribu ini kalimat isim. Yadribu. Hasan, fi'il apa ini yadribu? Dari lafaz doroba. Dari lafaz doroba. Udah belajar sorof kan? Doroba, fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan, fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ul. Uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Fa'ala fa'alu fa'alat sampai akhir. Doroba itu kalimat apa, San? Kalau saya tanya kalimat, berarti otaknya 3. Otaknya harus berpencar, isim, fi'il, huruf. Kalau saya tanya kalimat, berarti ada 3. Kamu tentukan isim, fi'il, huruf. Kalau saya tanya i'rab, berarti ada 4 yang kamu tentukan. Rafa, nasab, jar, jazam. Doroba ini kalimat apa, San? Pilih salah satu, isim, fi'il, huruf. Loh, senyum pula dia. Masya Allah. Apa yang kau hafal dari mufradat itu? Ini saja. Aroda yuridu. Aroda yuridu. Yuridu kalimat apa, San? Hah? Kalimat apa? Berarti kalimat fi'il. Nah fi'il, ini fi'il, berarti dia bisa mempunyai berapa i'rab ini fi'il? Bisa 3, bisa rafa, nasab, jar, jazm. Nah, bisa nggak dia punya i'rab jar? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalimat fi'il. Karena kalimat fi'il. Nah, ini nanti yang mana sih kalimat fi'il yang ada i'rabnya? Hanya pada fi'il mudhari saja. Hanya pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari saja itu yang ada rafa, nasab, jazam. Kalau begini berarti i'rabnya apa ini? I'rabnya rafa. Nanti kalau kemasukan an atau lam, kalau lam berarti jazam, kalau an berarti kalau nggak kemasukan dua-duanya berarti kalau jar bisa nggak? Nggak bisa. Yang mana dari 4 i'rab ini, rafa, nasab, jar, jazam, yang mana i'rab i'rab mukhtas, i'rab yang khusus. Ada namanya di sini 4 ini, ada namanya i'rab mustarok, ada yang namanya mustarok, ada yang namanya mukhtas, yang khusus. Mustarok itu apa? Mustarok itu apa? Jadi 2 kan? Bisa jadi mustarok, bisa bersatu. Ada yang mukhtas, berarti khusus. Yang mana i'rab mukhtas, yang khusus? Di sini 4 ini. Yang khusus itu ada 2, yang mukhtas ada 2. Ada jar khusus untuk isim, jazam khusus untuk, makanya namakan mukhtas. Kalau mustarok ini 2 ini. Bisa di isim, bisa di fi'il. Nah, makanya namakan kata ulama biasa i'rab mustarok. I'rab apa mustarok? Setahu saya i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazam. Kalau ada yang nanya, coba sebutkan i'rab mustarok. Jangan bingung. Mustarok i'rab kan ada 4. Rafa, nasab. Iya. Yang mustarok maksudnya. Yang mukhtas mana? Itu. Jadi coba sebutkan i'rab yang mukhtas. Ada berapa? Ada 2. Apa itu? Jar khusus untuk
Isim. Jazm khusus untuk fi'il. Kalau mustarok dua juga Ustaz. Rofa sama nasab karena dia bisa masuk untuk fi'il, bisa untuk isim. Makanya namakan mukhtas dan mustarok. Kalau ditanya jangan heran ada namanya i'rab mukhtas. Loh, setahu saya i'rab cuma 4, rofa, nasab, jazm. Nah, itu yang maksudnya seperti itu. Paham nggak? Mukhtas yang khusus. Sedikit lagi, sedikit lagi. Wa aqulu dan aku mengatakan anwaul i'rabi macam-macam i'rab allati yang taqau jatuh fil ismi yang ya taqau yang jatuh fil ismi pada kalimat isim wal fi'li dan kalimat fi'il jami'an secara menyeluruh. Arba'ah ada 4. Macam-macam i'rab yang menempati isim dan fi'il secara menyeluruh ada 4. Al-awwal yang pertama ar-raf'u wasani yang kedua wan nasbu wasalis yang ketiga wal khafdu wal rabi' dan yang keempat al-jazmu. Walikulli wahidin dan di setiap salah satu dan untuk setiap salah satu walikulli wahidin dan untuk setiap salah satu min hadzil anwa'i arba'ati dari macam-macam i'rab 4 i'rab ini min hadzil anwa'i arba'ati dari macam-macam 4 i'rab ini makna secara makna fil lughati di dalam bahasa. Makna secara makna fil lughati di dalam secara makna fil lughati dalam bahasa. Wa makna fi istilahi. Oh, gitu. Makna fil lughati makna secara lugha wa makna fi istilahi dan makna secara istilah an-nuhati ulama nahwu. Nah, 4 ini secara secara lugha dan secara istilahi rafa, nasab, jar, jazm itu adalah macam-macam i'rab secara istilahi dan secara lugha menurut ulama nahwu. As-sani as-salis. Nanti pertemuan selanjutnya apa itu rofa, rofa secara bahasa, rofa secara istilahi, nasab secara bahasa, nasab secara istilahi. Rofa itu apa artinya rofa, apa artinya nasab? Hah? Babul ma'rifat alamat i'rab. Yang mana? Belum, ini loh pengertian rofa secara lugha, secara istilahi. Biar tahu apa artinya rofa itu apa sih? Nasab itu apa? Tanyakan. Jadi kalimat fi'il itu juga punya i'rab, bukan cuman kalimat isim aja yang punya i'rab. Kalimat fi'il juga punya, tapi hanya khusus fi'il mudhari aja. Selain itu enggak ada. Fi'il madi itu enggak ada i'rabnya. Fi'il madi itu mabni dia hukumnya sebenarnya fi'il itu. Hanya khusus fi'il mudhari yang punya i'rab. Khusus fi'il mudhari. Nanti kapan dia begitu? Nanti ada penyebabnya nanti. San, paham kau San? Ada berapa i'rab San? Hmm?
Ada berapa i'rab? Ada berapa pembagian i'rab? Hah? Loh, katanya paham. Ada berapa pembagian i'rab? I'rab itu ada berapa? Duh. I'rab itu ada berapa, San? Ada 1, 2, atau 3, atau 4? Kalau nggak paham, duduk di depan. Jangan udah susah paham, duduk di belakang, tambah nggak paham nanti. Karena pemahaman di kelas itu cuma dapat 30%. Kalau pemahaman yang maksimal itu privat. 2 orang sama ustadz gini. Atau 2 orang ada ustadz. Tapi kalau di kelas nggak maksimal kita pemahaman kita memang. Saya juga dulu gitu waktu belajar. Paham, kadang nggak paham, kadang paham. Nanti kita privat. Saya dulu gitu, saya privat saya sama ustadz kalau malam. Waktu jadi santri, sampai sekarang jadi santri. Privat, datang ustadz, saya mau belajar ustadz, belajar nahu, belajar sorob, biar bisa baca kitab gundul ustadz. Ya nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ustadz? Kamu setiap malam nanti jam habis mutola'ah malam, habis belajar malam jam 10, anak-anak kan kalau di tempat saya kan mau apa namanya mutola'ah itu kan maksudnya deras pelajaran kitab yang siang tadi ini diulang untuk atau persiapan besok. Nanti kamu jam 10 istirahat, tapi saya enggak, saya pergi privat 1 jam aja, 1 jam, setengah jam, 1 jam sama ustadz saya. Ustadz, tapi ada juga kadang ustadz nggak mau dia, ada ustadz memang mau, maksudnya bukan nggak mau ngajarin kita karena capek, ada juga begitu. Aduh capek. Ada yang memang oh ya nggak apa-apa kalau mau gitu. Ada yang kita ustadz mau paham sorob, ya udah kamu hafal dulu ini tasrifan, disuruh hafal dari tasrif istilahi, nanti tasrif lugawi fi'il madi, tasrif lugawi fi'il mudhari', tasrif lugawi masdar, tasrif lugawi yang ke bawah itu namanya tasrif lugawi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna itu namanya tasrif lugawi. Kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan itu namanya tasrif istilahi. Kalau ke samping, kalau ke bawah itu namanya tasrif lugawi. Disuruh hafal dari fi'il madi sampai isim zaman, isim alat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Bukan cuma fa'ala, semua yang ada di tasrif itu, Masya Allah. Tapi pusing kepala memang. Saya lebih baik apa? Enak tasrifan itu, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Tapi menimbang itu agak ini dia. Beda dengan apa namanya? Nahu, nggak ada timbangan-timbangan. Kalau tasrifan, kalau mau buka kamus, kan kita pakai kamus Munawir. Pernah Munawir yang tebal itu? Kalau kita kan belajar sendiri, ngisi kitab sendiri, apa artinya ini ya? Jadi kita buka kamus. Nah, bagaimana cara mengetahui buka kamus? Nah, itu fungsinya tasrifan nanti. Kayak apa namanya? Uf'ul, ada lafaz uf'ul atau unsur. Unsur kan? Unsur. Contoh ada di dalam di unsur lah, contoh begini kan? Unsur. Buka kamus, apa artinya unsur ya? Jangan kamu buka di huruf hamzah, nggak ketemu kau nanti lafaz unsur di situ. Tapi buka di nun, karena fi'il madinya apa ini unsur? Nasoro, oh berarti nun. Cari kan di situ kan Munawir azam pe ya itu ada situ nun. Cari nun nasoro. Kalau nggak paham tasrifan nggak bisa buka kamus. Apa itu unsur? Nggak ada di lafaz hamzah. Nah itu fungsinya tasrifan. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Farid. Tal. Farid.
Ansarun, ansarun, ansarun. Belum mati tuh, coba dimatikan.